Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Din Gustian di sini di channel DG Entusias. Sesuai video sebelumnya yang udah gue sebutin kemarin, motor yang kemarin dibungkus ya. Nah, jadi kenapa Aerox Old lagi gitu kan? Selain emang flashback sedikit sama video gue yang pertama, karena ketika waktu itu gue punya Aerox Old juga, Bumblebee yang warna kuning, itu 2019 ya. Nah, kalau yang sekarang ini namanya Patrick, 2020 Aerox Old juga. Yang generasi terakhirnya banget Aerox Old gitu. Nah, cerita sedikit kenapa motor ini lagi gitu, kenapa Aerox Old lagi gitu kan. Jadi gue sebelumnya waktu masih jadi usernya Bumblebee, gue agak kurang puas modifnya. Gue masih stuck di zona nyaman, gue masih main aman banget modifnya ya kan, dan gue masih belum bisa explore banyak waktu itu karena banyak keterbatasan juga. Dan pada akhirnya beberapa minggu terakhir gue ambil motor ini lagi dan gue coba konsepin dengan konsep yang gue mau sekarang. Gue benar-benar keluar dari zona nyaman menurut gue, karena memang gue nggak biasanya seperti ini ya, walaupun tetap rapi, tetap pakai spion, tetap pakai plat nomor, tapi biasanya kemarin-kemarin sebelum ada motor ini gue kemarin bener-bener konsepnya ke street racing sih sebenarnya gitu ya. Jadi oke, nggak usah berlama-lama, ini Aerox Old 2020 non ABS, bukan Type R juga yang biasanya, dengan segala problematiknya nanti gue bakal jelasin juga. Nggak pakai berlama-lama, kita langsung bahas aja speknya. Oke, yang pertama biasa dari eksteriornya dulu, dari bodinya dulu. Apa aja sih yang udah gue rubah gitu kan. Yang pertama bodinya, ini warnanya itu Millennium Rose atau disebut juga pink lembayung gold, tapi ini pinknya lebih ke soft sih sebenarnya ya. Gue kurang tahu persis sih ini pink apa, takutnya salah mention juga, tapi kalau gue ini Millennium Rose disebutnya. Nah, bodinya ini full original dan masih ada beberapa dent sama ya ada yang harus di repair, efek pemakaian ya, mungkin selanjutnya menyusul, kita lihat progresnya seperti apa. Lanjut udah gitu ada pemasangan spion dari 125Z atau spion Yamaha X1. Ini entahlah karena sekarang banyak banget barang-barang yang apa ya, yang diproduksi sama pabrik-pabrik. Jadi banyak banget macamnya sekarang ya. Udah beda banget sama 4 tahun lalu ketika gue mulai YouTube ini. Udah lain banget. Jadi emang ini gue nggak bisa ngeklaim bahwa ini original, tapi ya yang nggak murah-murah banget lah gitu. Lanjut udah gitu hand grip gue di sini pakai Kawasaki KZ. Nah, bandulnya juga ada tapi belum dipasang. Gue rencananya mau pasang yang spiral, yang customan gitu, yang nggak terlalu lebar bandulnya. Udah gitu pemasangannya ada lagi di windshieldnya ini pakai yang model original tapi yang clear. Ini tebalnya sekitar 3 sampai 4 milian kurang lebih. Ini gue beli sekitar ya 80-90 ribu ya, masih dana pelajar banget. Udah gitu plat nomor gue rapihin, yang tadinya masih bawaan Samsat, kebetulan gue kemarin juga baru beres balik nama dan perpanjangan pajak. Ya sebenarnya motor 2020 tuh takutnya ada yang mention ya, karena kan kenapa 2029 gitu perpanjang, karena gue lebih awal perpanjang pajaknya kayak gitu kurang lebih. Nah, ngerapiinnya gue sendiri pakai cutting stiker. Dan yang lain-lainnya mungkin kalau kalian ngikutin gue di Instagram kalian pasti tahu sih kayak gitu. Terus lanjut ke sektor depan dulu, karena pengereman gue masih full standar, belum dioprek-oprek juga. Bagian depannya sekarang ini velg, berarti ya velg ini gue custom dari X-Mode Vietnam, punyanya Vario yang Palang 5. Ini OG-nya banget sih menurut gue. Karena apa? Karena sebelum ada CNC kayak sekarang, kayak VND, Delcavic, dan lain-lain, ini yang pertama mencetus
Di Indonesia banyaknya velg-velg model-model seperti ini yang CNC-an gitu ya, dari bahan aluminium. Nah, ini palang 5 speknya kalau nggak salah di lebar 185 yang depan. Ini punyanya Vario ya sekali lagi, jadi gue custom. Nah, di depannya juga gue menggunakan Honda Wave atau Honda Supra 100 yang lubang 4 yang cekung ya. Kenapa? Karena gue mengatasinya agar nggak harus pakai adaptor disk yang besar gitu. Tapi nggak masalah karena speed sensornya tetap jalan. Gue replace posisinya jadi ngebaca sensornya ada di piringan. Jadi otomatis buat kalian yang mau pakai velg Vario atau velg yang lain dan di custom ke motor Aerox, NMAX Old, NMAX New atau Aerox New sekalipun, itu kalian bisa ngakalinnya seperti ini. Asalkan satu hal, jangan sampai kalian beli piringannya itu atau disc brake-nya itu yang buta, yang pinggirnya tuh polos gitu ya, karena itu nggak akan bisa ngebaca speed sensornya kayak gitu. Lanjut, di bushingnya juga di sini custom model piramid juga dari bahan dural yang udah di-adjust sedemikian rupa agar dapat senternya gitu kan. Udah gitu ban depannya ini pakai Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 ukurannya 90/80 ring 14 ya. Nah, lanjut, ini itu X mode yang masih warna bawaannya gitu ya, warna orange-nya tuh khas gitu ya. Dan emang gue seneng velg ini kenapa? Karena waktu gue pakai Bumblebee dulu gue belum sempat modif sampai kayak gini gitu. Kalau kalian ngikutin gue di Instagram sih, gue waktu di Bumblebee cuma sempat sampai ganti velg ke velg apa itu ya, NK ZCW atau apa gitu, original Honda Vario LED Old yang palang 10 atau palang Y gitu ya, atau palang V disebutnya lantah kayak gitu. Lanjut lagi, kita udah beres di depan ya. Oh sorry, ada yang nggak ke-mention, kelihatan banget nih. Nah, jadi gue juga untuk menambahkan apa ya, suplai angin agar mesin juga coolant-nya lebih maksimal dan emang membackup pemakaian gue yang benar-benar harian. Gue memasang radiator GSX di depan yang emang agak gue khawatirin. Kenapa? Karena gue juga downsize kayak gitu. Jadi emang gue juga berpikir ketika downsize itu kemarin, waduh ini terlalu pendek bahaya nggak ya, tapi gue bisa riset akhirnya sampai di mana gue nggak harus low spare tapi dapat fitment seperti ini. Gue pun nggak nurunin spakbor pakai bracket. Mainnya masih oke, walaupun ya jangan dibandingin sama standar ya, karena ini dosisnya cukup ekstrim. Belum juga bahas juga sama gue, ini di sekitar 7 cm sampai 7,5 cm kurang lebihnya ya. Dan ini nggak potong per ya guys ya, dan nggak lepas per juga atau nggak lost per juga kayak gitu. Sulingan masih standar dan lain-lainnya. Kalian pengen kayak gini juga bisa tanya-tanya gue di Instagram, oke? Lanjut, bahas lagi soal radiator GSX. Nah, ini functionnya tetap sama, pakai radiator coolant. Dan pada akhirnya memang gue juga rencana mau kasih radiator guard dan semacamnya, tapi belum sempat buat sekarang kayak gitu kurang lebihnya. Ya, inspirasinya sih gue sebenarnya lihat X-Max ya. X-Max itu emang OEM-nya atau originalnya itu udah ada di depan, tapi kan kehalangin sama bodinya ya, ada bodi kasar yang nutupinnya. Dan karena di Aerox pun sempit, tadinya gue kepikiran pengen agak dalam gitu naruhnya biar lebih aman, tapi karena nggak bisa, jadi akhirnya lebih ke Jumawa sebenarnya ya, ada radiator depan kayak gitu, walaupun motornya nggak kenceng-kenceng amat gitu kan. Oke, lanjut lagi, kita langsung ke tengah aja kali ya. Di tengah gue modif tipis-tipis ya. Yang pertama, gue mengejar fitment, gue manjangin engine mounting dari standarnya. Nah, ini dibilang rekomen nggak bang, aman nggak bang buat harian gitu ya. Alhamdulillah so far gue gue nggak pernah setengah-setengah manjingin mountingnya akhir-akhir ini gitu ya. Gue aman-aman aja, gue boncengan juga aman, bobot gue juga bukan bobot yang kecil gitu kan. Nah di sini gue dari mounting standar gue custom, gue potong, gue las. Ini panjangnya 7,5 cm ya, mundurnya itu atau nambahnya 7,5 cm. Nah ini termasuk tipikal atau tipe yang downsize. Kenapa? Karena gue nggak mau ngorbanin bagasi gue yang sangat lega ini, walaupun nanti pun bakal dikorbankan untuk project selanjutnya. Tapi kenapa memilih sekarang mountingnya downsize bang? Karena emang gue pengen nyoba dulu, pengen tahu
seberapa nyusahinnya sih gitu ya mounting yang di downsize atau ukuran yang turun, makanya dia agak bawah banget sih, harus lebih hati-hati memang bawa motornya gitu. Dan mounting 7,5 ini gue custom sendiri. Kalian bisa tanya-tanya sama gue kalau pengen kayak gini juga, karena setahu gue gitu ya, pengalaman gue, jadi mounting gue 7,5, fitmentnya segini gitu ya. Sedangkan mungkin di motor kalian gitu, di mounting 7,5 ini kalau misalnya ukuran shock belakangnya beda dan ukuran bannya beda, mungkin fitmentnya pun bakal berbeda gitu. Pengalaman gue kayak gitu, karena di NMAX gue sebelumnya juga gue manjangin 6,5 cm itu udah bener-bener padat banget. Dia itu mountingnya di atas dan emang berbeda gitu sama NMAX yang lain. Entah kenapa ukuran yang sama tapi fitmentnya beda gitu. Entah karena pemilihan ban udah jelas, ukuran shock breaker juga udah jelas, dan banyak penunjang lainnya sih, karena kan namanya bukan pabrik ya, namanya custom gitu kurang lebihnya. Tapi buat kalian yang nggak mau custom, mungkin kalian ada rezeki lebih, gue bisa rekomendasiin beberapa merek mounting sih sebenarnya. Tapi ada plus minus ya, namanya part aftermarket kayak gini gitu ya. Ini cukup sensitif gitu untuk kenyamanan kalian berkendara sebenarnya. Dan memang ada beberapa merek yang mungkin kalian bisa search di marketplace, di e-commerce yang lain juga. Jadi emang udah ada juga yang nyediain kayak gitu. Lanjut di kanan, gue ganti cover radiatornya ini pakai Aerox New. Bang, PNP nggak? Gue nyobain PNP ini, cover radiator Aerox New, udah pernah di NMAX dan di motor yang ini gitu ya. So far sih nggak terlalu PNP, karena hole to hole-nya atau lubang ke lubangnya itu ada sedikit perbedaan, yang pada akhirnya dikorbankannya baut yang atas, yang satu itu nggak dipasang, jadi cuman baut yang dua yang bawah doang, kayak gitu kurang lebihnya ya guys. Lanjut udah gitu di knalpot deh gue bahas ya. Knalpotnya ini tuh kondoman. Jadi ada knalpot racing dalamnya, punyanya No Olam Luka. Udah gitu saringannya full, lebih ke adem sih, lebih ke adem, dan gue ngejar seperti biasa pengen beda dari yang lain kayak gitu. Untuk lehernya ini 28 rata, kenapa? Karena nyesuaiin spek juga untuk sementara. Lanjut, udah gitu di moncongnya juga, ini sedikit beda sih, jadi kayak kecil tapi nggak terlalu panjang juga, nggak terlalu pendek juga, ya looksnya oke banget lah kayak gitu. Sorry sebelumnya guys kalau misalnya ada suara bocor nyapu atau gimana ya, gue usahakan semaksimal mungkin buat nggak kedengeran. Lanjut udah gitu shock breakernya ini gue pakai non tabung ukuran 280 mm, yang tadinya 295 kalau nggak salah. Ini gue dapetin shock breaker ini tuh ada yang 280 nya udah ada, tapi karena kemarin gue juga bisa nge-custom sendiri, akhirnya gue potong yang akhirnya 27 sekian ya, 280 lah kurang lebihnya. Jadi emang nariknya lebih mundur karena mounting juga gitu ya. Kalau kalian motornya masih standaran pakai shock 280 sebenarnya enak, nggak akan terlalu pendek, cuman ngejar ban belakang jauh lebih ngegrip dari sebelumnya. Itu pengalaman gue waktu di Aerox Bumblebee dulu. Oke, sekarang kita ke belakang. Ini ada pergantian dari lampu seinnya juga, depan belakang sih sebenarnya. Lampu seinnya ini gua ganti pakai sen yang T10 kalau nggak salah ya. Ini anak-anak sekarang nyebutnya sen Dajjal. Ya itu bisa tutut kali ya takutnya ini. Karena emang terang banget, seterang itu, dan bisa berubah juga. Jadi ketika senja gua turn on si lampu seinnya, itu dia bakal rubah jadi lampu sein. Kalau misalnya gue matiin bakal balik lagi jadi lampu senja. Jadi lampu senja yang ada di samping headlamp itu udah nggak function kayak gitu kurang lebihnya. Lanjut lagi di bagian belakang tadi gue bahas, sorry kepotong. Ini ada pergantian stop lamp. Stop lampnya gue pakai original, gue ganti mikanya pakai smoke. Nggak terlalu gelap juga, jadi masih tetap aman. Dan dalemannya gue pasangin running. Ini runningnya yang berapa mode ya? Ya standar lah ya. Cukup banyak modenya, sekitar ya ada mungkin belasan atau mungkin lebih gitu ya. Gue kurang merhatiin juga karena sebenarnya rencananya ada project selanjutnya gue juga mau pasang lazy sebenarnya gitu ya. Sama rekanan gue juga nanti ada. Udah gitu lanjut, spakbor masih standar.
Terus frame plat nomor belakang juga masih pakai standar Yamaha, bawaan orinya Bumblebee dulu. Udah gitu gue rapi-rapiin dikit lah, pasang-pasang stiker biar manis ya kan, biar nuansa Patricknya makin ngangkat gitu loh maksudnya. Oke, di bagian kiri gue nggak terlalu banyak perubahan sih. Paha rem masih standar, udah gitu kabel rem juga masih standar. Untuk Aerox itu enak banget. Kabel rem dan kabel-kabel lainnya panjang, jadi gue nggak harus banyak adjust kabel, cuma lepas-lepasin klip-klipnya doang. Terus udah gitu cover CVT gue coak, gue potong, tapi gue tutup juga bagian yang memungkinkan bakal bocor ke dalam gitu ya, karena gue rajin banget nyuci gitu ya kebetulan. Dan untuk blok CVT-nya sendiri ini gue repaint warna hitam. Nah, hitam glossy, yang tengahnya itu ada merahnya, mungkin gue belum bisa gue liatin, tapi mungkin video selanjutnya ketika gue project kan bisa gue liatin ya. Yang jelas udah gue repaint dan pasti bakal gue rapihin juga, karena ini udah ada mulai efek pemakaian lah ya, biasa udah kayak gitu, udah ada baret-baret dan segala macamnya. Lanjut di box filter gue ini masih standar, gue hanya mengganti apa ya, ini namanya Intervelocity atau banana. Ya kan, gue pakai pisang di sini dari punyanya BRT Bintang Racing Team. Ini punya ukurannya 34 kayak gitu. Ya jadi kalian bisa tebak sendiri TB-nya sekian lah ya. Lanjut selang hawa sih gue ganti pakai yang ya orange lah ya, menuansakan bahwa emang velgnya orange juga. Jadi memang gue masih agak galau sih ini. Gue antara pengen ganti velg atau mau repaint atau reanodize, atau ya banyak yang bisa repaint pun gitu ya. Velg ini dirubah warna kah, atau gue ganti velg ke yang warna lain kah? Coba kalian saran deh, bagusnya kira-kira velgnya warna apa ya? Silver chrome, atau gue harus remover, atau gue agak bosen sama velg warna hitam sih sebenarnya. Jadi gue pengen coba cari nuansa lain. Gue sempat kepikiran ungu sih guys, atau pink lagi bahkan, karena VRX CNC sekarang udah ada kan warna-warna kayak gitu. Coba kalian komen deh bagusnya warna apa. Lanjut udah gitu, velg belakangnya masih sama, gue custom dari Vario. Ini X mode palang 5, ukuran lebarnya 215. Udah gitu gue bubut sedemikian rupa biar fit di tromolnya Aerox. Jadi gue nggak ngebubut tutup gardan atau tutup tromolnya Aerox, tapi gue tetap jaga ke originalnya dari Aerox, karena takutnya atau khawatir gue bosan suatu saat. Jadi gue bubut velgnya, gue korbanin, dan gue buat presisi aman sedemikian rupa, akhirnya sampai sekarang pun aman kayak gitu. Gigi asnya sama normal, terus udah gitu bos-bosannya bagus, jadi pemakaiannya tetap nyaman, nggak ada gel, nggak ada yang lain-lain kayak gitu. Nah untuk ban belakangnya gue pasang beda sih ini. Gue masang dari Mizel MR1, ukurannya 90/80 ring 14. Sebenarnya gue agak kurang comfy sih sebenarnya sama ban ini, tapi namanya mencoba ya, kita nyari fitment atau padatnya itu yang lumayan pas gitu. Sebenarnya ada opsi sebenarnya kayak Mizel MRX atau MP27, ban kesayangan gue tuh ya, dari dulu gue selalu pakai ban itu. Gue coba ya namanya keluar dari zona nyaman, gue mencoba part-pas lain, gue mencoba konsep-konsep lain. Dan so far gue pakai harian ini cukup oke sih sebenarnya, kalau kalian pakainya di kota. Nah inilah pertanyaannya, jadi kenapa sih bang kalau di kota doang enaknya gitu ya? Karena kan di kota itu minim polisi tidur. Ya kalau lubang udah jelas ya, motor standar pun kita harus lebih hati-hati gitu ya. Tapi ketika kalian mempunyai motor dengan konsep seperti ini, kalian harus lebih hati-hati ya gitu. Dibilang aman apa enggak? Alhamdulillah gue aman sampai sejauh ini gitu. Gue terakhir NMAX pun itu udah setahunan, full downsize, mentok depannya, belakangnya juga mountingnya panjang, mesinnya bore up juga gitu kan, 63 free waktu itu. Gue pakai harian sana sini warawiri, pakai kerja dan lain-lain, gue aman. Motor ini pun sama, Patrick pun sama. Jadi gue pakai daily, gue pakai cari uang, gue pakai main dan lain-lainnya, aman banget kayak gitu. Gue nggak ada kendala kayak komstir, nggak ada kendala shock breaker depan, nggak ada, ataupun dari shock belakang. Sekalipun dari mountingnya sendiri atau dari engine mounting yang udah gue custom long ini gue panjangin, itu pun nggak ada masalah sama sekali kayak gitu. Paling ya agak sedikit apik ketika ngelewatin posisi tidur aja sih, tapi sisanya nggak terlalu menyulitkan lah menurut gue pribadi, karena mungkin gue sekarang kesininya udah mulai terbiasa banget gitu ya dengan motor styling seperti ini. Dan entah kenapa ini bikin motor aja jadi jauh lebih eye catching sepengalaman gue, walaupun mungkin pro kontra ya.
ada yang setuju, ada yang enggak, itu hak kalian, dan ini pun hak gue karena memilih konsep seperti ini. Jadi jadi memang gue menyarankan ya buat kalian yang seneng-seneng gitu ya, pengen coba fitment kayak gini, bisa lah coba kalian pikirin. Atau mungkin kalian bingung, kalian juga bisa kontak-kontak gue ya, consultation, ngobrol-ngobrol sama gue. Bang, baiknya gimana, enaknya gimana, motor apapun sebenarnya bisa. Sampai gue ada sedikit mention ya, gue agak kangen juga karena kemarin gue ada lihat Mio Soul dari teman-teman yang ada di Jakarta dan yang ada di mana itu, dia nerapin konsep kayak gini gitu ya. Dan sedangkan gue pun belum nyoba gitu waktu itu. Ya stuck di zona nyaman lah itu intinya. Dan pada akhirnya gue memutuskan motor untuk konsep seperti ini, gue pakai harian aman juga. Jadi ya balik lagi ke pilihan masing-masing. Jangan sampai kalian menyulitkan diri sendiri ketika kalian memang track jalannya kurang bagus apa kayak gimana, ya coba kalian sesuaikan. Mungkin shocknya nggak sependek ini atau mountingnya nggak sepanjang ini, itu bisa banget disesuaikan kayak gitu kurang lebihnya. Dan untuk spek mesin gue belum bisa bicara jelas sekarang karena gue pengen nunjukin ke kalian ketika nanti gue projekin mesin ini. Kenapa sih bang harus nanti aja? Penasaran kalian kan? Karena mesinnya perlu di overhaul, perlu di refresh, makanya tunggu konten gue selanjutnya. Jangan lupa juga buat follow Instagram gue biar kalian bisa ngikutin updates-nya gitu ya. Karena kalau kalian sejauh ini ngikutin Instagram gue, tahu sih motor ini diapain segala macemnya gitu ya. Karena gue baru memulai review lagi sekarang gitu kan. Gue harap kalian seneng, kalian juga semuanya sehat-sehat semuanya. Mungkin cukup sekian ya, mungkin cukup sekian yang udah gue bahas dari Aerox ini. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafin ya. Semoga kalian senang nonton konten ini, kalian juga bisa terinspirasi dengan konten ini. Jangan lupa follow gue di follow Instagram gue di Dion Gustian. Kalian bisa nanya apapun bebas gitu ya, pasti gue jawab. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini, gue perlu banget support dari kalian. Terima kasih banyak. Akhirnya setelah 4 tahun gue bisa kembali lagi. Dari 4 tahun lalu gue memulai channel ini, gue bisa balik lagi. Gue hiatus selama kurang lebih 2 tahun. Gue happy sih bisa konten ini. Ada abang gue juga di balik kamera. Kita jadi flashback lah gitu ya, dari zaman pandemi dahulu gitu ya. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Keep riding safe and goodbye.